Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan para guru yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Nurmadilah. Bunda tahu tidak? Pendidikan anak di usia dini itu bukan hanya sekadar membaca, menulis dan juga berhitung saja loh Bunda, melainkan tentang menanamkan fondasi karakter dan kebiasaan baik yang akan mereka bawa hingga mereka dewasa. Maka dari itu, izinkan saya untuk berbagi mengenai 7 kebiasaan baik yang kita terapkan di TK Cendekia Insani Kabupaten Garut demi tumbuh kembang si kecil yang optimal secara fisik, mental maupun spiritual. Pertama, bangun pagi. Membiasakan anak bangun pagi bukan hanya sekedar saja saja loh Bunda, tetapi tentang kedisiplinan dan menghargai waktu. Dengan bangun lebih awal, anak akan memiliki energi positif dan fokus yang baik untuk beraktivitas. Kedua, saat beribadah. Ibadah adalah fondasi moral. Melalui kebiasaan ini, kita menanamkan rasa syukur, empati, dan rasa percaya dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, rajin berolahraga. Olahraga tidak hanya menangkan fisik saja Bunda, tetapi melatih mental yang tangguh dan kemampuan mengolah stres sejak dini agar suasana hati si kecil menjadi lebih stabil. Keempat, gemar belajar. Membiasakan anak belajar bukan hanya sekadar soal ilmu pengetahuan saja Bunda, tetapi membangun karakter pembelajar sepanjang hayat. Dengan memupuk rasa ingin tahu dan berpikir secara kritis, anak akan menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan zaman. Kelima, makan makanan sehat dan bergizi. Pola makanan sehat dan bergizi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pola makan sehat juga berpengaruh pada konsentrasi belajar dan keseimbangan emosi si kecil. Keenam, bermasyarakat. Membiasakan anak untuk berbagi dan bergotong royong, membantu mereka memahami perannya sebagai bagian dari komunitas. Ini adalah kunci agar mereka memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Ketujuh, istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas adalah kunci keseimbangan. Anak yang cukup istirahat akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih segar, kreatif, dan mampu mengontrol diri dengan baik. Nah, itulah 7 kebiasaan baik yang saya dan guru-guru terapkan di TK Cendekia Insani Kabupaten Garut. Bunda tidak perlu khawatir. Dengan saling membantu di rumah maupun di sekolah, kita sedang membangun karakter anak Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih ya. Langsung saja karena dari insan Cendekia dan makanya kita ini merasa nggak kalau program sama pembelajaran mendalam ini satu keterkaitan ya rasanya gimana? Rasanya karena yang kita terapkan anak jadi mengerti kita sebagai guru yang selalu memberikan apresiasi, memberikan penjelasan tentang semua yang kita tanamkan di dunia. Ini program prioritas ini 7 kaidah dengan pembelajaran mendalam itu berkaitan langsung. Artinya ketika mau menyusun program prioritas seperti disampaikan paparan yang bisa, itu otomatis harus konsistensi ya. Kalau paparan berarti harus skill program yang terkait dengan itu ya. Mau bentuknya paparan seperti yang disampaikan barusan, otomatis si lihat sama programnya harus sama-sama muncul. Nah ini kan yang saya melihat dari relevansinya bahwa ketika menyampaikan di video itu hanya program besar dari program itu sendiri dan saya belum melihat turunan di tingkat penelitian ya. Nah, yang saya tanya program apa menuju kekalihan
eh, saya belum baru ya Bu, baru masuk, jadi saya tidak tidak lebih tahu. Saya semampu saya melihat anak-anak selama saya menjadi guru. Program yang saya terapkan di anak, misalkan bangun tadi saya sebagai guru selalu mengapresiasi anak yang datang lebih awal dan selalu memberikan edukasi manfaat apa nih bangun pagi itu. Dan kalau yang bermasyarakat itu, saya dan rekan-rekan guru saya selalu kemarin di bulan Ramadan berbuat sedekah. Anak-anak setiap hari disuruh membawa makanan pokok buat dibagikan ke semua warga-warga di sana. Jadi nanti kita menghubungi Pak Iqbal, misalnya ternyata keluarga kita kasih juga di sana. Kan kalau nanti istilahnya kita sudah program nih, tadi Nek bilang saya apresiasi, saya kasih, artinya ada feedback dari kita. Artinya tidak selalu praktik baik itu muncul dalam program. Seharusnya feedback itu yang menjadi praktik baik, gitu ya. Jadi saya nggak ini hanya belum bisa mengatakan mana yang boleh dilakukan di praktik baik. Padahal kalau memang rajin mengapresiasi, ya sudah feedbacknya jadi praktik baik. Karena banyak orang menggantungkan di program feedbacknya baik. Oke, kasih. Udah tidak harus menjelaskan lagi kalau ini apa sih yang baik di sekolah atau programnya. Aku hanya melihat pemaparannya saja dengan beberapa sekali tulisan seperti itu. Nah, jadi kan harus ditanya, selalu betul ya. Di sekolah itu tadi ada program, apa program berbagi di bulan Ramadan, berbagi di bulan Ramadan disebut dari harusnya di video juga ada. Nah, itu aja. Jadi saya terima kasih. Mohon maaf bisa ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Juri dan hadirin sekalian yang berada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian melihat anak yang bangun pagi dengan semangat, lalu pergi ke sekolah dengan semangat ingin mencari ilmu dengan hal-hal yang baru yang belum dia ketahui, lalu anak berinteraksi positif, berinteraksi baik dengan teman-temannya, dengan guru, dengan siapapun yang dia temui. Itu merupakan kebiasaan yang sederhana, terlihat sederhana, namun itu adalah kebiasaan kecil yang mana itu akan membentuk karakter anak, pribadi anak yang akan berdampak baik menuju masa depan berkarya yang cerah. Dan juga kebiasaan-kebiasaan ini terbentuk dengan adanya kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang program yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengapa? Karena untuk mencapai kesuksesan dari visi Indonesia Emas 2045 ini itu terdapat pada anak usia dini, yang mana anak usia dini itu dibentuk dari kecil, dari usia dini dengan 7 kebiasaan-kebiasaan positif harian yang terlihat sederhana yang selalu dilakukan sehari-hari,
memberikan dampak positif yang begitu lama dengan jangkauan waktu yang begitu lama hingga masa depannya si anak. Bisa jadi anak itu akan sukses dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang awalnya seperti dari kebiasaan disiplin, memberi waktu dan seperti bangun tidur cepat, atau dengan kebiasaan yang berolahraga ringan, anak aktif bergerak, ya. Lalu dari kebiasaan positif dengan berinteraksi dengan guru, orang tua, teman-teman, anak memiliki potensi yang bisa menjadikan dirinya itu percaya diri, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suara yang tidak terlalu malu-malu. Lalu dengan kebiasaan beribadah yang akan memberikan moral dan nilai-nilai luhur di dalam setiap individu. Lalu selanjutnya dengan makan bergizi, anak akan tumbuh dengan sehat, anak akan menjadi kuat. Lalu dengan belajar giat, anak akan mengetahui semua pengetahuan intelektualnya akan terbuka. Dan mungkin dengan itu anak akan menjadi generasi masa depan yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing untuk di kemudian hari menuju visi Indonesia Emas 2040. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditanamkan di dalam dirinya sejak dini sampai dia dewasa, dari hal-hal itu dia akan menjadi sesuatu, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dia pasti tidak akan memiliki pikiran hal-hal yang merugikan semua orang. Pastinya dia berpikir untuk kebaikan negaranya sendiri. Itu secara umum ya. Dari program yang sudah dibuat sama Minasma sudah berjalan ya? Belum sepenuhnya kita masih dalam tahap proses, karena anak itu tidak bisa langsung dikasih sesuatu hal yang harus langsung seperti ini, tapi bertahap ya. Dari mulai pasti anaknya ada yang masih bermalam-malam tapi dari hal itu ini bukan hanya tugas bagi saya atau guru, tetapi juga memberikan pemahaman kepada orang tua yang memperhatikan bahwa dengan kebiasaan itu bisa membuat anak itu seperti ini. Jadi kita mengasuh orang tuanya untuk melakukan kebiasaan juga di rumahnya. Karena jika kebiasaan di rumahnya dilakukan di sekolah, sedangkan anak pulang ke rumah dan orang tuanya itu tidak menerapkan kebiasaan ini, sama saja capek sendiri. Dari pertanyaan sudah berdampak atau belum? Masih dalam lihat seperti orang-orang itu seperti hal yang Baik. Ya, ini juga kita lakukan dari lama ini menggunakan program tujuan kebiasaan. Jadi bukan pemahaman, tapi satu baik yang telah dibuat bagi ibu. Nah, dari itu saya ingin tahu. Tadi dampaknya belum ada. Jadi kalau misalnya usaha apa aja yang sudah dilakukan di dalam praktik baik ibu.
siap dengan dirinya sendiri ingin menuntut ilmu. Dampaknya ada berarti itu ya? Ada. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.